Henti sejenak azan berlanjut. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta pelatihan Dasarna di Aula Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk memulai acara kita persilakan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Batu Priotama SPU. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Ketua Panitia Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang dalam kegiatan dialog pembinaan keluarga sakinah dan pelatihan pembuatan wedang jahe merah dan cemilan sehat di Aula MUI Deli Serdang pada hari Rabu 18 Desember 2024. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil rapat KPRK pada tanggal 14 Desember 2024 di kantor MUI Deli Serdang. Dan untuk menindaklanjuti program kerja dari KPRK MUI Deli Serdang pada tahun 2024. Ini di Tanjung Gusti sudah masuk laporan ke Polresta Deli Serdang, masuk merujuk ke MUI, kemudian juga menyebar ke Kajari, kemudian sampai kepada ke Kementerian Agama. Terkait apa? Ada majelis taklim ibu-ibu di Tanjung Gusti. Saya kan kebetulan ini diamankan di Departemen 1 pendidikan budaya. Saya sengaja bilang sama Adinda, Sah, kalau mau ngajar lagi nunggu ngajar udah di ruang kakak aja. Kenapa begitu? Sebenarnya yang untung bukan Aisyah tapi saya. Kenapa? Saya banyak mendapat pelajaran dari beliau. Kami sering berbongkar Al-Quran, bicara, bincang-bincang, diskusi, pikiran saya dibukakan oleh beliau, luar biasa. Dan pemikiran beliau itu luar biasa. Karena itu saya sebenarnya bilang nggak sama Bu, pembinaan keluarga sakinah bersama menuju jannah. Udah jadi yel-yel kita ya. Mudah-mudahan kalau udah jadi yel itu masuk ke sendi-sendi otak kita. Kalau sudah jadi mindset, maka akan ada upaya-upaya yang luar biasa, akan menimbulkan kesadaran unsur keluarga sakinah. Jadi ini untuk semakin memantapkan iman kita, rupanya segalanya udah diatur di Quran itu. Jadi kita nggak perlu nebak-nebak lagi, ngerasa-ngerasa lagi bagaimana keluarga sakinah. Udah ada konsepnya, kita tinggal menjalankan saja. Baik, Al-Baqarah ayat 221, tapi saya pun singkat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kita, mau laki-laki mau perempuan, harus mendeteksi calon pasangan kita ini sehat iman, baru layak kita pilih sebagai pasangan hidup.
sehat imannya, yakni mukmin, tidak sekedar muslim, tidak sekedar masuk Islam, tapi juga mukmin on imannya, selalu berenergi imannya, ibarat lampu wattnya paling tidak 50. Kenapa terang jadi semuanya? Imannya itu menerangi langkah-langkah hidupnya. Oke, itu ayat 221. Ini dari ayat 221 sampai nanti ayat 242 itu semua berisi hukum keluarga. Nah, ini harusnya suami dan istri sebagai penghuni utama rumah tangga harus punya pengetahuan ini. Jadi nggak boleh blank masuk rumah tangga, harus ada ilmunya. Baik, itu tadi. Jadi sehat iman. Semua anggota keluarga memiliki iman yang baik. Kenapa? Karena kata Allah, wala amatun mu'minatun, hamba sahaya perempuan tapi mukminah, imannya on, khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Jauh lebih baik hamba sahaya mukminah ini daripada wanita yang enggak jelas. Sekali mudah-mudahan ini menjadi program kita bersama, dan Ibu Ustazah Nur Aisyah, kami sekali selalu dengan Pak Kayang Sibuan memberikan nasihat-nasihat ketika terjadi pertikahan. Tapi kadang-kadang Bu, orang itu yang dibayangkannya lain, tapi nggak tahu lah. Ya mudah-mudahan masuk 30% pun alhamdulillah. Jadi baik dalam suka ataupun dalam duka, kami para ustadz selalu memberikan taksiah untuk yang berduka atau memberikan tausiah untuk yang akan berumah tangga. Ya demikian. Baik, silakan yang terbaik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari KPRK MUI Kecamatan Percuse itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber, kemudian kepada Ketua KPRK dari Serdang yang sudah membuat pelaksanaan atau program pembinaan keluarga sakinah. Kami, mungkin saya mewakili kawan-kawan mungkin sepakat berkaitan dengan masalah pembahasan kita tadi. Umi mengatakan bahwa ini minan nas ilal waqi', begitu ya, dari nas kepada realita. Realitanya kebanyakan apakah memang kewajiban suami istri itu memang mutlak mencari nafkah, dan istri di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab yang lain saya pernah membaca waqarna fi buyutikunna, kemudian wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, seperti itu. Jadi mohon Umi pencerahan dari Umi, insyaallah. Kemudian yang ketiga, saya harapkan mungkin melalui ini nanti pembinaan dari kabupaten, kami bisa mengadakan di kecamatan semacam pendidikan pranikah, karena tidak lepas dari fikih nikah itu harus dikuasai. Jadi sebelum masuk ke jenjang pernikahan sudah ada ilmu terlebih dahulu. Mungkin itu saja Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sebramo, Ketua Kecamatan Nomorati. Yang ingin saya tanyakan buat Umi, Indonesia, semua orang, dari sekian banyak perjalanan Umi yang Umi jalani, terutama dalam memberikan pembinaan tentang keluarga sakinah, kiat apa kebanyakan yang bisa diterapkan kepada calon pengantin. Kemudian yang kedua, jika sudah berumah tangga, maaf tadi saya terlambat, apa pula kiat kebanyakan yang berhasil dipraktekkan dalam rumah tangga sehingga bisa bersama dengan istri dan anak-anak dalam menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam rangka menuju jannah. Kemudian yang terakhir,
harapan udah 2 tadi, sama Umi, kalau bisa jangan di kabupaten aja, bisa diteruskan di setiap kecamatan. Dan saya lebih berharap juga sama Umi yang datang, maunya jadi pelopor dalam keluarga Sakinah menuju jannah. Karena kalau imamnya tadi laki-laki, sekarang yang banyak imamnya perempuan. Satu laki-laki ini memerintah, 10 perempuan. Cuman bahasanya sedikit apa ya? Sedikit halus. Kok tuh sih sama istri? Enggak, orang bukan nyuruh, minta tolong. Siapa ya? Yang terakhir yang kita sedihkan, banyak memang wanita ini yang kurang menyadari. Lebih baik suaminya selingkuh daripada apa? Jadi ibu lah pelopornya nanti. Berikut juga maksudnya menyampaikan supaya jangan banyak terjadi yang macam Umi bilang tadi. Di rumah dia tidak maklum, ini kan sama seperti ibu ini tadi. Udah bantu cari nafkah 1 harian, udah capek dong. Malah dulunya punya tidur. Iya kan? Jadi suaminya merasa ya. Jadi kesana kemari. Jadi itu termasuk dalam bagaimana dia. Terima kasih atas sampai mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berenergi nih acara Ibu KPRK ini ya kan, luar biasa ibu ini. Bapak pun aktif di sini ya kan. Ini berhasil berarti target. Betul, hanya sekali dan gercep, tapi ini nanti kemana-mana ini insya Allah ya. Baik. Tadi ada beberapa hal yang istilahnya ya kita hadapi sehari-hari. Tadi dari Ustaz Junaidi, Ketua MUI Kecamatan Sebiru-Biru ya Ustaz. Ya, tren LGBT menyebabkan lost generation. Jadi memang ketika ibu tidak berperan pada fungsi utamanya, memang generasi lah yang akan menjadi korban lost generation. Tapi apa yang menyebabkan ibu tak berperan di fungsi utamanya? Fungsi kiwama, kekowaman laki-laki bermasalah. Kan begini, apanya SK yang Allah turunkan ke muka bumi ini bagi laki-laki dan bagi perempuan? Enggak sama SK kita. SK laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Itu dia. Laki-laki qawwam itu sifat mubalagh, tidak sekedar qaim. Jadi dia wazan fa'al. Berarti dia harus berfungsi mengurusi segalanya. Kesehatan istri, kenyamanan istri, keselamatan istri itu masuk dalam program jalan tol suami ke surga. Nah, sampai di sini, jika ini berfungsi dengan baik, maka berikutnya adalah fungsi istri. Istri mandatnya adalah fasolihatu qanitatu. Istri solehah adalah istri yang taat kepada suaminya. Nggak ada orang yang taat pada suami kalau tak taat kepada Allah. Jadi begitu istri taat kepada suami, itu indikator yang kuat bahwa ketaatan dia kepada Allah tinggi. Jadi begini, mindset apa cara memandang hubungan suami istri? Bukan horizontal, dia bukan datar, dia vertikal. Vertikal berarti masing-masing kita hubungannya ke Tuhan. Allah turunkan mandat untuk laki-laki, kamu jadi qawwam. Kau laksanakan Sakinah menuju jannah.